Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Perkenalkan, saya Yasha Lenggita Setiawan, salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Eka Sakti Padang. Pada video ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu DIA, Delivery Interaction Adjustment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Public Relation. Dasar-Dasar Public Relation memiliki bobot 3 SKS. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut teknik pembelajaran saya, terlebih dahulu saya jelaskan deskripsi singkat dan luaran setelah pembelajaran Dasar-Dasar Public Relation. Dasar-Dasar Public Relation merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 yang menjelaskan tentang prinsip dasar public relation, perkembangan public relation dalam konteks internasional dan Indonesia, proses public relation, public dan stakeholder, dan public relation writing. Dalam mengikuti perkuliahan dasar-dasar PR ini, mahasiswa diharapkan: 1. Mahasiswa memiliki kompetensi membangun analisis kritis dan kreatif untuk mempertajam pemahaman dan penjelasan terhadap praktek profesional dan menggunakan studi kasus dan situasi kontemporer sebagai referensi. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar perencanaan public relation, juga sekaligus menganalisis keterkaitan antara teori dan implementasi yang efektif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mereview beberapa isu yang terkait dengan aspek etika dalam aktivitas public relation. Keempat, memiliki kemampuan olah pikir, cerdas menguasai iptek dasar public relation. Topik yang dibahas dalam mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation ada 10 topik, diantaranya: 1. Prinsip dasar public relation yang terdiri dari definisi public relation, fungsi, tujuan public relation, aktivitas public relation. Yang kedua, perkembangan public relation dan konteks internasional dan Indonesia. Yang ketiga, proses public relation yang mencakup fact finding, planning, action, and evaluation. Yang keempat, public dan stakeholder yang terdiri dari media relation, employee relation, community relation, corporate social responsibility, consumer relation, investor relation, dan government relation. Yang kelima, public relation writing yang terdiri dari press release, newsletter, dan beberapa hasil dari PR writing. Yang keenam, teori-teori dasar public relation. Yang ketujuh, etika public relation. Yang kedelapan, marketing public relation. Yang kesembilan, public relation dan teknologi public relation. Yang kesepuluh, manajemen isu dan krisis public relation. Untuk mencapai pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat diberi topik pembelajaran 14 kali pertemuan. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan teknik pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Public Relation dengan metode DIA. Saya akan menjelaskan satu demi satu. Yang pertama yaitu delivery, dapat dilakukan dengan menyampaikan bahan tayang atau PPT, pemberian video pembelajaran, modul dan buku referensi. Saya menggunakan dua metode, yaitu textbook, dan pada minggu tertentu mahasiswa mempraktekkan aktivitas dari public relation, terutama PR writing. Setelah memberikan materi konsep PR writing, mahasiswa praktek menulis. Kedua yaitu interaksi, dapat dilakukan dengan diskusi secara langsung di kelas secara berkelompok atau melalui aplikasi KIDI atau kelas digital atau WhatsApp group dan video conference. Dan metode terakhir adalah assessment. Dalam metode ini saya menjelaskan bagaimana menilai mahasiswa. Biasanya dalam mata kuliah pertemuan pertama, saya menjelaskan kontrak perkuliahan. Di sana telah membuat bagaimana saya menilai dan bobot penilaian. Berikut skema penilaian dalam Dasar-Dasar Public Relation. Tugas dan praktek 50%, UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut saya tayangkan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Ya, pada hari ini di mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation, kita akan membahas tentang definisi, fungsi, tujuan, dan aktivitas dari seorang PR. Sebelumnya sempat kita bahas ya, apa itu public relation. Siapa yang masih ingat gitu gambaran apa itu public relation? Dea? Baik Bu, public relation itu yaitu proses interaksi antara suatu lembaga kepada masyarakat atau di dalam lembaga itu sendiri yang menimbulkan sebuah opini atau hubungan. Jadi intinya PR itu adalah sebuah hubungan gitu ya, yang menjalin relasi gitu deh ya. Ada lagi yang bisa memahami ya, silakan. PR itu adalah menurut saya bentuk komunikasi yang terencana baik itu di luar atau di dalam. Jadi PR itu bentuk komunikasi yang terencana ya, baik di luar maupun di dalam. Opininya bagus semua ya. Sebelum kita lanjut definisi PR menurut ahli, kita bahas dulu gambaran umum dari seorang public relation. Public relation itu adalah suatu profesi ya, layaknya profesi lainnya kayak dokter, profesi dosen. Jadi CPR ini adalah profesi ya yang memiliki keahlian, tugas, dan fungsi layaknya seorang PR. Kemudian public relation itu adalah sebuah divisi, bagian, atau departemen. Jadi PR ini dia ada di dalam tim pengelolaan ya, pengelolaan organisasi atau perusahaan ya. Jadi dia sebuah divisi maupun departemen di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan PR itu adalah suatu aktivitas kayak yang dibilang temannya tadi, di mana PR itu dia menjalankan komunikasi ya, komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik ya, antara perusahaan dengan publik maupun publik dengan perusahaan. Dan PR itu adalah sebuah fungsi manajemen, di mana di sini menumbuhkan dan mengembangkan hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya. Jadi PR ini dia menjalankan yang namanya fungsi manajemen. Ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi dalam aktivitasnya, dengan tujuannya itu adalah untuk menciptakan citra ya, citra yang positif di mata publik terhadap perusahaan ya. Kemudian PR ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi PR ini dia membahas tentang cara-cara, teknik-teknik, metode, prosedur, prinsip, teori yang tersusun secara sistematis. Jadi public relation itu dia menjalankan aktivitasnya sesuai dengan teori-teori yang sudah ada ya, teori dan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Mengapa perusahaan ya dia itu perlu public relation? Salah satu alasannya itu adalah karena khalayak itu semakin kritis. Semakin kesini masyarakat semakin kritis, apalagi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Masyarakat juga tahu apa kelebihan dan kekurangan ya dari sebuah produk dan jasa. Jadi untuk itu PR sangat dibutuhkan karena masyarakat sangat kritis. Jadi PR ini dapat menjawab pertanyaan masyarakat gitu ya. Kenapa saya butuh akan produk ini? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Gitu ya. Kemudian adanya kompetitor atau pesaing. Ya, di sini ketika perusahaan dia bergerak di bidang produk dan jasa pasti banyak kompetitornya. Ya, untuk perusahaan itu bisa unggul dia sangat butuh seorang public relation untuk menjalankan strateginya bagaimana citra yang baik, kemudian masyarakat mau gitu ya mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian munculnya kesadaran akan perlunya menjaga hubungan yang baik ya dengan publik. Di mana perusahaan-perusahaan besar dia sangat-sangat menyadari dia butuh publik gitu. Jadi dia sangat butuh citra dan hubungan yang baik dengan publik untuk menjalankan perusahaannya gitu ya. Kemudian tidak ada lembaga organisasi yang tidak hidup tanpa dukungan publik. Kalau publik sudah tidak dukung dengan perusahaannya, pasti perusahaannya akan kolaps ya. Kita masuk ke definisi dari public relation. Jadi di sini ada beberapa definisi dari ahli ya tentang PR. Di mana di sini kata kutip PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dari organisasi. Jadi kata kutip ini, CPR ini adalah fungsi manajemen. Dia menjalankan fungsi manajemen untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan publik ya.
dan membangun citra yang baik di mata publik. Itu tujuan utama dari seorang public relation. Tapi public relation ini dia tidak boleh gitu ya, demi dia mementingkan citra positif dari perusahaan, dia berkata tidak sejujurnya gitu. Ya, untuk mendukung perusahaan dia beritakan aja informasi-informasi yang positif tentang perusahaan. Enggak juga gitu. Jadi inti dari seorang PR dia juga harus jujur ya. Jujur katakan dengan sebenar-benarnya. Ketika PR jujur, masyarakat akan kembali percaya dengan kejujurannya. Dan kita masuk ke aktivitas dari public relation. Sebelum kita lanjut ke aktivitas, ada yang mau ditanyakan tentang definisi public relation? Banyak yang kita temui di bandara-bandara itu kan harga makanan, harga pakaian yang dijual di bandara itu kan lebih mahal. Sedangkan kalau kita beli di luar itu lebih murah. Tapi kenapa masih banyak juga pengunjung ataupun yang datang ke bandara itu yang mau membeli barang-barang di bandara tadi, sedangkan mereka sendiri tahu gitu, padahal harganya itu dari luar bandara dan di dalam bandara itu berbeda. Iya, ya itu tuh kesuksesan oleh seorang PR bandara juga gitu ya, dimana dia membuat masyarakat yang datang ke bandara itu membutuhkan terhadap produk dan jasa yang dijual di bandara. Misalkan aja nih masyarakatnya ini dia kelaparan gitu kan ya, sampai di bandara, nggak mungkin dia keluar untuk membeli makanan, pasti dia beli di sana gitu ya. Jadi kenapa di bandara itu lebih mahal harganya? Karena dia tahu target pasarnya gitu. Orang naik pesawat pasti dia bawa uang yang lebih. Kemudian cuman dia yang jualan di sana. Kalau masyarakat balik lagi keluar itu kan jauh, bisa ketinggalan pesawat juga gitu ya. Karena dia tahu target pasarnya, makanya dia bisa menjual harga tinggi dan dia nggak takut dengan pesaingnya gitu ya. Karena dia itu di lingkupan bandara gitu ya. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke aktivitas ya. Aktivitas dari public relation. Di sini ada beberapa aktivitas dari seorang PR. Yang pertama itu adalah hubungan internal. Di sini PR itu dia harus bisa membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi menggantungkan kesuksesan. Jadi tugas pertama seorang PR di dalam perusahaan itu di mana dia harus bisa menjalankan hubungan yang baik. Dia harus bisa memotivasi karyawannya. Kenapa? Karena perusahaan tanpa karyawan itu ya dia tidak ada apa-apanya. Dia butuh karyawan untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk itu tugas PR yang pertama itu memotivasi karyawannya untuk bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan dari si perusahaan. Gitu ya. Dan dia juga harus bisa menjalin hubungan yang baik gitu antara pimpinan perusahaan dengan si karyawannya. Kenapa? Karena PR ini dia berada langsung di bawah CEO perusahaan ya, dan dia ujung tombak dari perusahaan. Kemudian aktivitas selanjutnya itu adalah advertising. Di sini di mana informasi yang ditempatkan di media oleh sponsor tertentu yang jelas identitasnya, yang membayar untuk ruang dan waktu penempatan informasi tertentu. Jadi seorang PR dia melakukan advertising, promosi melalui media massa dan itu berbayar. Ya. Kenapa? Iya, si PR itu dia mengeluarkan anggaran ya untuk promosi di media massa agar produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan bisa dikenal, kemudian masyarakat jadi konsumtif terhadap produk yang dia tawarkan. Kemudian aktivitas selanjutnya itu adalah publisitas. Publisitas di sini informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. Bedanya publisitas dengan advertising, kalau advertising itu berbayar. Tapi kalau publisitas si PR-nya tidak mengeluarkan biaya ya. Biasanya para media itu dia menganggap ada nilai berita terhadap publikasi yang dipublish oleh seorang PR. Misalkan itu adalah kayak ini ya, Sindo Radio, dia beralih nama ya. Nah, dia mau publikasikan dan dia cuma publish di websitenya perusahaan. Tetapi para media, para jurnalis itu menganggap hal yang penting. Sehingga si media ini, si jurnalis ini mengambil publikasi dari si PR-nya dan dia publikasikan, sehingga PR-nya nggak bayar lagi gitu untuk publikasi
Ya, bisa dipahami perbedaan publisitas dengan advertising? Bisa ya? Kemudian aktivitas selanjutnya itu adalah press agentry. Press agentry di sini penciptaan berita dan peristiwa yang menilai berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapatkan perhatian publik. Biasanya aktivitas ini dilakukan oleh para PR-nya artis gitu. Untuk mendongkrak popularitasnya artis, si PR melakukan berita-berita yang sangat hiperbola. Kayak misalkan PR-nya Syahrini ya, atau manajer PR-nya Syahrini, dia publikasikan Syahrini ini memiliki jet pribadi, kemudian bajunya itu harganya ratusan juta ya, benar nggak? Ratusan juta sampai miliaran, dan dia liput nih oleh si PR-nya, isi lemarinya dan lain sebagainya. Kemudian dia publikasikan melalui media massa sehingga Syahrini ini jadi terkenal. Nah, ini tugas dari PR yang namanya press agentry. Ya, biasanya dilakukan oleh PR-nya artis gitu, yang melebih-lebihkan si artis gitu. Kemudian ada lagi aktivitas public affairs ya. Di sini bagian khusus dari PR yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Jadi aktivitas di sini di mana si PR ini biasanya PR-nya pemerintah ya. PR-nya pemerintah atau humas ya kalau di Indonesia, di mana dia ini melakukan aktivitas yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Ya, ini beberapa aktivitas yang dilakukan oleh humas pemerintah atau humas angkatan darat, angkatan udara. Dia dapat mempengaruhi kebijakan publik. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya itu adalah lobby ya, di mana lobby ini berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi. Sebenarnya perannya PR di sini berbau negatif. Kenapa? Dia sifatnya adalah lobby. Kebanyakan PR ini untuk meluruskan izinnya perusahaannya dia, ya dia melakukan sogok biasanya, lobby. Iya, sogok lobby. Jadi banyak tuh perusahaan-perusahaan besar sekarang ya yang ditangkap KPK menyogok pemerintah dalam pengurusan izinnya. Mungkin izin tambang batu baranya, kemudian izin memakai hasil hutan. Nah, PR ini melakukan teknik lobby. Tapi semuanya nggak berbau negatif. Ya, ketika si PR perusahaannya ingin mendapatkan investor lebih gitu kan ya, dia juga harus bisa lobby, menjalin relasi dengan si investor gitu. Tapi lebih cenderungnya ke negatif ya, karena di sini lobbynya menurut si Kutlib ini ya, aktivitas PR ini dia lebih kepada mempengaruhi undang-undang dan regulasi. Yang sebelumnya pemerintah nggak izin mungkin penggunaan lahan bagi perusahaannya jadi izin gitu kan, lobbynya si PR tadi. Kemudian aktivitas selanjutnya itu adalah manajemen isu dan krisis ya, di mana di sini proses proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik. Jadi tugasnya si PR dalam manajemen isu ini, dia bisa mengontrol isu yang berkembang di masyarakat. Kenapa? Karena isu-isu yang berbau negatif ya terhadap perusahaan itu akan berdampak negatif juga kepada perusahaan. Jadi ketika isu itu mulai mencuat, biasanya PR-nya sudah menangkis dulu. Dia menangkis dengan manajemen isu dan krisisnya dia, sehingga citra perusahaannya kembali membaik. Contohnya aja di Indonesia gitu ya, PR-nya Aqua. Ya, PR-nya Aqua, kalau misalkan masyarakat Indonesia kalau mau minum air mineral pasti bilangnya Aqua, benar nggak? Nggak pernah saya mau beli SMS, nggak, saya mau beli Aqua gitu kan. Benar ya? Saya mau beli Sajua gitu. Nggak ada ya, bilangnya Aqua. Nah, ini salah satu bentuk keberhasilan dari PR-nya Aqua. Dia bisa membranding image-nya Aqua sehingga masyarakat itu lebih cenderung membeli Aqua. Kemudian aktivitas selanjutnya yang lakukan PR itu adalah hubungan investor, di mana di sini PR dalam perusahaan korporat yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan stakeholder dan pihak lain di dalam komunitas keuangan dalam rangka memaksimalkan nilai pasar. Jadi seorang public relation ini dia harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan para investor.
Kenapa? Kalau sudah dapat investor yang besar, ya perusahaan nggak perlu lagi mengeluarkan anggaran yang besar untuk menjalankan perusahaannya. Jadi PR harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan para investor. Ya. Kemudian aktivitas terakhir dari seorang PR itu adalah pengembangan. Pengembangan di sini bagian khusus dari PR dalam organisasi Nirbala yang bertugas membangun, memelihara hubungan dengan donor anggota dengan tujuan mendapatkan dana dan dukungan sukarela. Nah, tugas PR di sini lebih ke tugas kegiatan sosial ya, kegiatan sosial di mana si PR perusahaan itu biasanya dia merancang yang namanya CSR, pernah dengar? CSR. Jadi setiap perusahaan dia harus menjalankan corporate social responsibility-nya, tanggung jawab sosial perusahaannya, dan itu sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, yang mendesain kemudian bagaimana kegiatan sosialnya itu adalah si PR yang merumuskan. Ya. Dimana si perusahaan pasti dia butuh gitu ya hubungan yang baik dengan masyarakatnya sekitarnya. Dan Semen Padang juga sering melakukan CSR-nya ya. Sering dengar ya, memberikan bantuan kepada masyarakat tentang usaha, pemberian dana usaha dan lain sebagainya. Nah, ini yang merumuskan adalah seorang public relation. Perusahaan tidak akan bisa maju tanpa adanya seorang public relation. Kenapa? Karena public relation adalah ujung tombak dari perusahaan. Ya, kenapa? Karena perusahaan bisa maju karena good image tadi, goodwill juga, niat yang baik, citra yang baik, itu membuat perusahaan itu bisa berjalan. Ya, kalau itu tidak dilakukan, ya perusahaan tidak akan bisa jalan gitu. Tujuan perusahaan tidak akan bisa sampai gitu. Nah, makanya PR di sini sangat-sangat dibutuhkan oleh si perusahaan. Ya, contoh yang kemarin ya saya jelaskan ya, kayak PT Johnson & Johnson itu ya, ketika adanya produk obatnya yang namanya tenolol itu mengandung hal yang dapat mematikan, terkontaminasi terhadap virus yang bisa mematikan. Kemudian si PR-nya ini menarik semua produk tenolol, kemudian dia bekerja sama dengan semua media yang ada di Amerika itu. Dia kerjasama dan dia open informasi ke masyarakat di sana. Kemudian dia mengganti rugi masyarakat yang menjadi korban. Kemudian dia mempublikasikan lagi bahwa produk ini sudah kita ganti dan kita uji dan sudah aman untuk dikonsumsi. Dan otomatis kepercayaan masyarakat kembali ke Johnson & Johnson dan dia bertahan sampai saat ini gitu. Nah, itulah kehebatan oleh seorang public relation, bisa mempertahankan perusahaan yang hampir kolaps gitu ya, perusahaan-perusahaan yang isunya negatif. Nah, itu PR yang bisa memulihkan dari perusahaan. Sebelumnya kita luruskan dulu, kalau di pemerintah itu divisi humas sudah dihapuskan ya, semua tugas dan peran itu dipindahkan ke Kominfo. Itu kalau nggak salah sejak tahun 2019-an atau baru-baru ini nggak ada lagi tuh humas kecuali di pusat ya. Kalau di pusat masih ada humasnya, Kominfo ada humasnya. Nah, daerah itu nggak ada lagi humasnya. Kenapa? Nah, itu tadi, pemerintah itu tidak memahami itu akan peran penting, tugas, tujuan dari seorang public relation atau humas ini gitu ya. Kenapa cenderung lambat gitu ya ketika si masyarakat menyalurkan aspirasinya gitu ya, padahal kayak di pemerintahan Padang Panjang si humasnya ini membuat sebuah media namanya media center ya. Media center ini menampung semua aspirasi dari masyarakat ya, kemudian dia tampung, kemudian masyarakat yang butuh informasi bisa diperoleh dari sana ya. Nah, di sini ada kesimpulan fungsi PR menurut si Kutlib. Ada beberapa fungsi. Yang pertama katanya menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Seperti yang saya bilang tadi, PR ini adalah ujung tombak dari perusahaan dan dia langsung di bawah CEO. Jadi di sini untuk menunjang aktivitas manajemen, nah si PR ini ya yang menjalankan, memotivasi karyawan, kemudian mengingatkan CEO-nya gitu. Kemudian fungsi yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Jadi PR itu dia harus bisa menjalin hubungan yang baik antara publik dengan perusahaan maupun perusahaan dengan publik. Ketika publik itu melakukan demo misalkan kepada perusahaan, si PR lah yang turun tangan di sana
ya, menjelaskan apa yang menjadi aspirasi dari publik. Kemudian mungkin ada limbah pabrik ya, limbah pabrik yang merugikan masyarakat dan dia sampaikan ke kepala daerah dan mencari solusinya. Ya, itu juga fungsi dari PR. Kemudian mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, tanggapan masyarakat yang diwakilinya. Jadi di sini dia selalu menampung semua aspirasi yang ada di publik. Fungsi yang selanjutnya, melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan demi tujuan dan manfaat bersama seperti saya jelaskan tadi. Kemudian dia menciptakan komunikasi dua arah ya, dua arah. Kita ke tujuan dari public relation. Jadi ada dua tujuan dari public relation menurut Sidimok. Yang pertama, secara positifnya berusaha untuk menambahkan penilaian dan goodwill suatu organisasi atau perusahaan ya. Seperti yang dijelaskan tadi ya, CPR harus bisa menciptakan tujuan yang baik ya, tujuan yang baik, kemudian citra yang baik terhadap organisasi. Dan secara defensifnya itu berusaha untuk membela diri terhadap media massa yang bernada negatif. Ketika adanya pemberitaan negatif terhadap perusahaan yang diembannya, dialah yang pertama turun tangan dan mengidentifikasi gitu ya, apa isu yang berkembang di masyarakat, kenapa jadi negatif, dan dia juga yang mengkonfirmasi nanti. Kemudian bila ada serangan yang kurang wajar, PR juga yang menghadapinya. Apalagi kalau organisasi perusahaannya itu tidak salah ya. Nah, CPR itu harus bisa membela mati-matian perusahaannya gitu. Jadi seakan-akan CPR ini kayak ya kayaknya berat ya, benar nggak berat ya peran fungsi PR ya, karena dia adalah ujung tombak dari si perusahaan. Nah, ini gambaran umum ya struktur organisasi dari public relation di perusahaan. Jadi di sini bisa dilihat struktur pertamanya itu adalah CEO, direktur utama, dan si departemen humasnya langsung di bawah CEO. Ya, nah departemen humas ini dia sebuah divisi juga, divisi humas atau divisi public relation, dan di bawahnya baru bagian produksi, bagian keuangan, bagian pemasaran gitu. Nah, ini gambaran divisi dari public relation. Ada manajernya, manajer humasnya, sekretaris, asisten, kemudian ada editor jurnal internal, pengatur kunjungan, fotografer, percetakan publikasi, dan petugas pers. Jadi nggak jauh beda dari jurnalistik sebenarnya gitu ya. Seorang public relation itu dia yang pertama harus bisa menulis ya, menulis press release, kemudian newsletter, dia harus bisa. Tapi beda dengan jurnalis, informasi yang dia tulisnya itu adalah untuk kepentingan umum, masyarakat banyak gitu ya. Tapi kalau si PR ini dia menulis untuk kepentingan dari perusahaan, itu bedanya. Tapi skillnya sama, harus gitu ya, harus bisa menulis. Ya, jadi perbedaan PR internal dan eksternal ini, kalau PR internal dia ada di dalam organisasi atau perusahaan itu, dia langsung di bawah divisi, ada divisinya di dalam internal kayak struktur organisasi tadi, dia langsung di bawah CEO. Tapi kalau PR eksternal itu dia lebih kayak konsultan PR ya, dia yang disewa jasanya menjadi PR untuk membantu krisis dalam perusahaan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, siapa namanya? Diki, Bu. Diki ya, Diki. Kalau misalnya PR itu tidak mencapai target dalam sebuah perusahaan, gimana pencapaian perusahaan terhadap PR itu? Ya, ini ke PR internal, eksternal, kedua-duanya. Iya, kedua-duanya ya. Ketika PR internal itu tidak sampai kepada target sasarannya gitu ya. Ketika ada isu dan krisis gitu, si PR-nya ini tidak berhasil menangani isu dan krisis. Yang disalahkan siapa? Ya PR-nya. Berarti PR-nya itu dirasa sangat gagal ya untuk mencapai tujuan, dan biasanya itu diberhentikan aja itu si PR-nya. Ya, itu konsekuensinya. Begitu juga dengan PR eksternal. Ketika dia itu ada perjanjian kontrak gitu ya, dia akan dibayar sekian ratus juta gitu kan ya. Ketika dia gagal ya dia nggak akan menerima ya, nggak akan menerima itu kalau dia gagal gitu. Tapi kalau dia berhasil ya banyak juga yang dia terima gitu. Jadi makanya keberhasilan kegagalan suatu perusahaan itu terletak di si public relation-nya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.